Baiklah teman-teman semuanya, pembelajaran kita hari ini masih di tema 4 teman-teman ya, di tema 4. Yang masih di tema subtema 2, pembelajaran ketiga. Oke, teman-teman sudah siap buku-buku dan peralatan yang lainnya? Sudah. Oke, sekarang silakan dibuka buku paket tema 4-nya. Sebelumnya Pak Diden akan mereview kegiatan pembelajaran kemarin. Coba Rasika, apa bunyi sila kedua dari Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Good job, Rasika. Ica, apa simbol dari sila kedua? Rantai, betul sekali. Yanu, apa makna dari simbol sila kedua? Apa? Bersatu atau ya saling bantu membantu satu manusia dengan manusia yang lain. Azam, coba sebutkan satu makna dari sila kedua, makna atau inti dari sila kedua. Azam. Saling tolong menolong boleh. Rehan sudah siap? Rehan, wah Rehan bukannya sudah siap apa belum nih? Rehan, sebutkan makna dari sila kedua. Jika Kak Rehan fokus pada pembelajaran kemarin dan diulang kembali pembelajaran kemarin di rumah, insya Allah tidak akan lupa dalam menyebutkan makna sila kedua. Oke. Coba lanjut ke Stella. Stella, sebutkan satu makna sila kedua. Maknanya kalau bentuk bulat itu artinya kemampuan, kalau bentuk segitiga itu makna lambang. Ini arti dari sila kedua. Coba Daryl, apa makna dari sila kedua? Maksudnya bukan makna simbolnya, tapi makna dari bunyi silanya. Satu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatu. Oke, ada yang bisa menambahkan yang lain? bersatu. Nah, kemarin Pak Diden sudah menyebutkan 4. 1, setiap manusia sejajar dan setara. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. 4, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itu semuanya ada di buku teman-teman. Asal teman-teman rajin membaca, insya Allah tidak akan lupa. Oke, itu sekedar review pembelajaran kemarin. Kita kembali lagi ke pembelajaran sekarang ya, di halaman 69. Di pembelajaran kita kali ini sebetulnya ada beberapa materi pelajaran. Yang pertama yaitu PJOK. Kalau kita belajar di sekolah sudah formal, kita akan mempraktekkan tentang pencak silat. Ada yang tahu nggak pencak silat itu jenis olahraga apa? Nggak tahu. Betul, jenis olahraga bela diri. Yang merupakan dari daerah mana atau dari negara Indonesia. mana? Indonesia, betul sekali ya. Jadi silat adalah salah satu seni olahraga bela diri yang merupakan dari bangsa Indonesia. Nanti ya kegiatan-kegiatan prakteknya nanti kalau kita sudah praktek kembali ke sekolah, mudah-mudahan cepatnya ya. Oke, selanjutnya Pak Diden mau bertanya kepada Zizi. Ketika Zizi mau menulis menggunakan pensil, terbayang nggak bagaimana orang membuat pensil? Wow. Nggak kedengeran Pak, soalnya berisik. Oke.
Ketika Zizi menulis menggunakan pensil, terbayang nggak bagaimana atau bahan-bahan apa bahan baku dari sebuah pensil? Oke. Ada yang bisa menjawab? Silakan teman-teman. Dari pohon. Aku tahu. Yang Aku tahu dari pohon. Dari pohon. Apalagi? Deril apa Deril? Kayu. Dari Kayu. Iya, kayu, pohon. Terus apa lagi? Nah, cukup kayu saja nggak? Hitam-hitam. Yang hitam-hitamnya apa coba? Yo, yang hitam. Ya, itu namanya granit. Bukan arang, namanya granit. Grafit ya. Jadi Grafik. Grafit dan tanah ya. Oke. Grafit. Sebagai bahan bacaan kalian, Pak Diden mengajak kalian membuka halaman 72. Kita membaca yuk, teman-teman. Sudah dibuka. Oke, halaman 72. Oke. Deril dibaca Deril. Yang jelas. 72. Betul, 72. Ayo membaca. Bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman saat ini, dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis, serta dibungkus kayu. Oke, Kayu terima yang kasih telah dari stop. diterbang. Dilanjut oleh Abdul Rashid. Oke. Abdul Rashid, terima kasih dari Abdul Rashid, silakan dibaca. Oke. Aktifkan kameranya. Bagus. Seiring perkembangan zaman udah ya? Iya, paragraf ketiga. Kayu yang telah ditebang. Oh iya. Oke. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan bibit baru dari tanaman sejenis. Lupa lagi. Fokus dari Rashid. Pensil. Fokus. Kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Oke, terima kasih. Nah, Rashid terlalu semangat ya, nanti balik lagi ke atas teksnya ya. Oke, terima kasih Rashid sama Deril. Jadi teman-teman di situ baru terbayang nggak pensil yang biasa kalian pakai itu menggunakan bahan bakunya dari mana dan bagaimana cara pembuatannya. Ya, terkadang kita di sekolah suka menghambur-hamburkan pensil, serut terus. Udah masih bisa dipakai dibuang, malah sudah jatuh ke bawah meja juga nggak mau diambil, minta ke bundanya beli yang baru dan lain sebagainya. Tadi Dan sering menemukan beberapa pensil yang sebetulnya masih layak pakai tapi sudah pada nggak mau dipakai lagi. Ya, itu namanya penghamburan atau menghambur-hamburkan sumber daya alam. Kenapa disebut menghamburkan sumber daya alam? Seperti yang sudah dibacakan tadi bahwa
pensil itu merupakan alat bantu kita dalam pembelajaran, baik itu dalam menulis atau dalam melukis. Nah, awal muasalnya, asal muasalnya berasal dari grafit murni atau karbon. Akan tetapi, grafit murni atau karbon itu sangat rapuh dan gampang patah. Maka banyak para pekerja, banyak yang pengrajin pensil itu memproduksi pensil dengan metode yang terbaru, yaitu supaya tidak mudah patah, dibuatlah dalam bentuk sekarang, ya. Ada perpaduan antara bahan alam dari tambang, yaitu grafit murni, dan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau dari pepohonan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah proses pencampuran. Nah, perhatikan di situ saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Iya, kenapa? Izin ke toilet. Iya, silakan. Yang pertama adalah proses pencampuran dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil ini adalah dengan menghancurkan grafit. Yang pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan menjadi bentuk yang sudah berbentuk bubuk-bubuk tersebut. Setelah itu dibakar. Yang pertama, penghancuran grafit murni dan tanah liat yang pertama menjadi bentuk bubuk. Yang kedua adalah pembakaran hasil penghancuran grafit dan tanah liat itu selama 3 hari. Selama 3 hari yang proses yang kedua. Yang selanjutnya adalah setelah itu dicetak grafit murni dan tanah liat itu berbentuk lonjongan tipis-tipis. Setelah itu dibungkus, dibalut atau dibungkus dengan kayu yang berasal dari pepohonan. Terbayang nggak bahan-bahan yang digunakan? Ya, jadi pensil ini banyak bahan-bahan yang berasal dari alam yang digunakan untuk pembuatan satu buah pensil. Kalau kita menghambur-hamburkan pensil, berarti kita tidak ramah lingkungan. Artinya, makin banyak pensil yang digunakan, makin banyak pensil yang dibuang, makin banyak pula grafit murni dari alam dan pepohonan yang dari tumbuh-tumbuhan itu yang digunakan. Sehingga mungkin akan membatasi atau mengurangi keberadaan bahan baku tersebut. Nah, bagaimana caranya agar pepohonan yang digunakan dalam pembuatan pensil itu tidak habis? Bagaimana caranya, teman-teman? Tanam kembali. Iya, ketika satu pohon ditebang, maka ditanam lagi pohon yang sama. Ya, itu disebut dengan potong satu, tanam satu. Artinya ketika memotong satu buah pohon, maka ditanam lagi satu pohon yang sama yang telah ditebang. Jadi keberadaan pepohonan tersebut tidak akan habis, ya. Nah, agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dengan tanaman sejenis. Nah, selain itu juga supaya tidak menghambur-hamburkan, kita senantiasa menghemat penggunaan pensil, ya. Cung di sini yang kalau menggunakan pensil suka asal. Masih ada yang seperti itu enggak, teman-teman? Serut, sudah sampai habis, sampai segede kelingking begini. Nah, sebetulnya masih bisa, ya. Terkecuali kalau memang terkadang ada yang gampang rapuh, ya, pensil tersebut, ya. Terkadang ada yang gampang rapuh, mungkin karena kualitas juga, mungkin seperti itu. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita menggunakan pensil sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Oke. Nah, terus Pak Didin akan tayangkan screen. Kalian membaca dan menjelaskan apa yang Pak Didin jelaskan, ya. Oke. Saya screen. Oke. Pak Didin akan menjelaskan tentang
jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Terlihat ya tulisannya? Lihat. Oke. Jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Jadi pekerjaan adalah satu aktivitas yang dimana seseorang itu melakukan hal itu untuk menghasilkan produk, baik itu barang atau jasa yang dapat digunakan oleh orang lain. Ya, mungkin di antara orang tua kalian juga ada yang bekerja di bidang jasa, ada bekerja yang menghasilkan barang. Ya, ada nggak? Ada. Mungkin yang TNI, yang orang tuanya TNI, dokter, dan perancang busana atau insinyur, tukang mensketsa gambar-gambar, itu beda lagi. Ada yang orang tuanya pengusaha, misalnya memproduksi suatu barang, suatu benda. Nah, itu beda lagi jenis pekerjaannya ya. Coba Ica baca nomor 1, Ca. Oke. Jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. 1. Pekerjaan yang dihasilkan barang. Yang Menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan atau profesi yang dalam kegiatannya membuat atau pengolahan sesuatu yang mana hasilnya tampak barang dan dapat dijadikan uang. Oke, stop. Jadi Pak terima Didin kasih, izin Ica. ke kamar mandi. Iya, oke, silakan. Oke, terima kasih, Ica. Jadi pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Artinya, pekerjaan atau profesi yang dalam kegiatan itu membuat, mengolah sesuatu bahan baku menjadi bahan atau barang yang sudah jadi dan dapat dipergunakan bahkan diperjualbelikan. Yang intinya menghasilkan uang, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sehari-harinya itu menghasilkan produk berbentuk barang sudah jadi. Itu disebut pekerjaan yang menghasilkan barang. Sering nggak kita menemukan seseorang yang bekerjanya di bagian yang menghasilkan barang? Sering nggak? Sering nggak? Pernah lihat tukang gorengan nggak di pinggir jalan? Iya. Suka beli nggak? Suka. Suka. Ada lagi. Tetapi, ya itulah itu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang karena dia mengolah dari tepung, bahan-bahan baku diaduk-aduk, digoreng sehingga menjadi sebuah gorengan dan dijual kepada konsumen. Itu disebut pekerjaan yang menghasilkan barang. Paham ya? Pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Nah, di sini Pak Diden tuliskan 7 jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama adalah petani. Oh, Petani. Apa hasil yang dihasilkan oleh petani ini? Satu aja contohnya apa? Beras. Padi. Kalau padi belum. Biasanya beras yang sudah tinggal kita masak ya. Ya, berbentuk beras. Dari padi diolah, digiling, menghasilkan butir-butir beras yang siap dijual ke pasar. Ya. Selain beras juga ada lagi semacam sayuran. Ya kan? Iya. Buah-buahan juga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelukis. Hasil dari seorang melukis berbentuk apa? Karya. Lukisan, hasil karya lukisan itu berbentuk barang atau jasa? Barang. Lukisan adalah sebuah barang atau benda ya. Jadi pelukis adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya ada penjahit, bukan penjahat ya. Penjahit. Baju. Iya. Ya, kalau penjahit itu orang yang membuat pola, menjahitnya sehingga menjadi sebuah produk pakaian yang sudah siap kita pakai. Contoh, pakaian yang kalian gunakan sekarang. Dari siapa yang membuatnya? Penjahit. Tapi kalau yang di dalam penjara ada penjahat. Yang di dalam penjara penjahat ya. Jadi penjahit itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Selanjutnya peternak. Peternak apa sih peternak?
seseorang yang profesinya adalah mengelola, mengembangbiakan hewan-hewan yang digunakan dalam konsumsi publik untuk konsumsi manusia. Contoh, kalian sering makan daging ayam? Ya, Dari mana asalnya itu ayam tersebut? dari hewan. Dari hewan, hewan. dari hewan yang diternakan oleh seorang peternak. Seperti itu. Jadi peternak adalah menghasilkan barang. Pengrajin itu artinya seseorang yang merancang karya seni semacam patung-patung, semacam hasil pahatan-pahatan yang sifat-sifatnya berbentuk karya seni. Pernah lihat nggak kayak patung-patung kecil hiasan-hiasan yang suka ada di meja atau di lemari hias? Ada gambar misalnya replika pesawat terbang, replika perahu, atau macam-macam lah. Itu disebut pengrajin. Yang keenam adalah nelayan. Apa hasil dari nelayan? Barang. Ikan. Barang atau jasa? Barang. Terakhir adalah pedagang makanan. Makanan aku suka banget. Iya, tukang makan si Ajam ya. Jadi tahu pengen banget ya pedagang makanan ya. Nah, itulah contoh 7 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke. Selanjutnya, Didin kok ini pekerjaan yang menghasilkan jasa. yang selanjutnya adalah jas. Jas hujan kali ya. Azam, baca Azam, nomor 2 Azam. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan Stop. Terima kasih. Jangan diboros-robot semua ya. Nah, yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu hasil akhirnya tidak terlihat berbentuk benda atau barang. Ya, jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan di mana hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, dan pada pekerjaan menghasilkan tidak menghasilkan barang. Artinya, pekerjaan seseorang yang bekerja di bidang jasa itu pekerjaannya bisa dinikmati sama orang lain, tapi tidak dalam berbentuk barang-barang atau benda-benda yang dapat dilihat. Ya, contoh, Bu Asti, Pak Diden. Bu Asti, Pak Diden seorang apa? Guru. Ketika Pak Diden mengajar kepada kalian, ada nggak bentuknya? Apa bentuk apa gitu hasilnya? Enggak. Tidak kan? Tapi kalian bisa menikmati nggak hasilnya? Bisa. Jadi bentuknya tidak dapat dilihat, tapi hatinya bisa dirasakan. Itulah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, paham ya? Nah, yang contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah tukang cukur. Tukang cukur. Coba Azam. Ketika ke tukang cukur pernah bilang, Mang, mau beli tukang cukur itu apa gimana, Bang? Azam. Ya kan kalau ke pedagang, ke sesuatu pedagang, Bang mau beli ini, Bang mau beli ini, tapi ke tukang cukur bilang begitu enggak? Enggak. Bang mau nyukur. Tapi terlihat ya hasil cukurannya terlihat oleh kita kan? Iya, itulah yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, supir taksi. Siapa yang suka pernah naik taksi? Sering ya. Iya, ketika kita naik taksi, dengan senang hati supir taksi mengantarkan kemana tujuan yang akan kita tuju. Ketika sudah sampai, supir taksi pergi lagi. Kenapa? Hanya mengantarkan kita saja, jasa saja. Ya. Selanjutnya laundry, tahu nggak laundry teman-teman? Tahu. Iya, jasa mencuci dan menyetrika pakaian. Bagi teman-teman misalnya, aku capek nih mencuci sendiri. Iya, ke laundry aja. Ya,
Jadi laundry itu jasa mencuci, menyetrika sampai rapi kembali ke tangan kita. Nah, yang kita bayar apanya nih? Bentuk barangnya atau apanya? Yes. Jasanya, kita bayar jasanya. Kalau kita memberi suatu barang ke pasar, kita membeli barang. Nih, misalnya Pak Deden beli gelas, nih contohnya gelas nih ke pedagang. Pak Deden beli gelas, kelihatan bentuk barangnya. Tapi kalau Pak Deden ke tukang cukur, ada bentuk barangnya enggak? Enggak. Kalau Pak Deden. Nah, selanjutnya ke dokter juga sama ya. Kayak Anu misalnya, mohon maaf, mudah-mudahan nggak sakit ya. Kayak Anu diperiksa ke dokter misalnya. Diperiksa, oh gimana Kianu? Iya dok nih kalau lagi lapar suka perutnya sakit gitu kan. Terus kalau lagi pengen tidur suka ngantuk, cuma bukan penyakit, itu mengantuk ya. Ya, ketika diperiksa sama dokter dan diperiksa segala macam, selesai kan? Apakah dari dokter langsung dikasih obat nggak? Iya. Enggak, dari dokter tersebut dikasih obat nggak? Dari udah diperiksa nih di dokter. Biasanya keluar ruangan, baru di tempat obat, baru dapat obat ya. Iya. Jadi dokter itu tidak memberikan obat pada berbentuk barang, tapi hanya jasa memeriksa, mendeteksi penyakit yang ada pada badan kita. Ya. Selanjutnya adalah guru. Nah, yang Pak Diden tadi udah jelaskan ya. Teman-teman sudah paham ya. Terus montir atau bengkel. Siapa teman-teman yang pernah ikut ayah bundanya ke bengkel? Pernah. Pernah. Nah, Aku pernah. ketika ayah bundanya ke bengkel, ayah bundanya itu membayar apanya sih ke tukang bengkel, ke tukang montir? Jasa. Jasanya, dia memperbaiki misalnya bannya kempes, segala macam, dimodif segala macam. Berapa Pak? 1 juta rupiah. Oh mahal ya. Ya orang sudah diperbaiki macam-macam, tapi tidak ada berbentuk barang jadi. Yang ada yang kita rasakan apa? Mobilnya nyaman kembali, mobilnya enak kembali. Ya. Terakhir adalah tentara atau polisi. Siapa yang orang tuanya polisi atau tentara? Ada nggak di sini? Tidak ada. Aku yang Oke. Tentara dan polisi adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Artinya, tentara dan polisi itu jasanya adalah untuk mengamankan negara. Misalnya, kalau polisi ketika di jalan raya dia mengatur lalu lintas sehingga perjalanan kalian di jalan bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan nggak teman-teman tentang jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya? Ada lagi ya? Ada lagi nggak jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang belum disebutkan? Coba Pak Deden ingin bertanya lagi. Ica, satu-satu aja. Medina. Dengar Pak Deden, Medina. Medina, coba sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yang lainnya selain yang 7 yang sudah dibahas. Baik, Medina. Yang lain nggak teman-teman yang bisa menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yang lain? Yo, Anu apa? Customer service bank. Customer service bank. Itu jasa atau barang yang dihasilkan oleh orang tersebut? Jasa. Jasa. Tadi Pak Deden menanyakan apa? Barang. Iya. Kalau customer service di bank itu memberikan penjelasan, memberikan bantuan, itu berupa jasa. Ya. Oke. Selanjutnya yang lain. Siapa yang bisa menjelaskan contoh pekerjaan menghasilkan barang? Ayo, Stella. Nah, coba sekarang Pak Deden minta teman-teman buka halaman 73. Halaman 73. Halaman 73 sudah dibuka? Dah. Oke. Perhatikan di situ. Ada kolom, ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar yang merupakan sebuah pekerjaan. Nah, Pak Deden tidak akan menunjuk. Siapa yang bisa menjelaskan nomor 1?
Silakan nomor 1. Azam nomor 1 Azam, sudah siap? Ayo. Pekerjaannya apa Azam? Pekerjaannya itu pembuat kursi. Ya, terus barang yang dihasilkan? Barang yang dihasilkan itu kursi. Terus bahan asal benda? Dari alam. Terus yang selanjutnya? Jenis sumber daya alam yang digunakan. Apa? Coba kayu itu berasal dari apa? Kayu itu berasal dari pohon. Iya, itu Azam sekali ya. Jadi pekerjaan adalah pengrajin, bisa juga disebut ya, pengrajin, pembuat kayu, kursi. Barang yang dihasilkan adalah kursi, di situ gambar terlihat. Bahan asal benda. Itu dari kayu atau dari alam. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pepohonan atau kayu dari pohon. Yang kedua, coba ada yang bisa menjawab? Nomor 2. Oke, Keanu. Ini yang lain pada kemana nih? Nggak kelihatan nih. Pada ditutup. Peternak. Barang yang dihasilkan? Susu. Bahan asal benda? Sapi. Nah, bahannya dari sapi. Jenis sumber daya alam? Sumber daya alamnya hewan. Iya, sapi adalah contoh dari hewan. Selanjutnya nomor 3. Itu nelayan. Bukan. Nomor 3 apa ya? Itu kayaknya nelayan ya? Itu lagi padi. Padi. Apa ya nomor 3 ya? Ikan. Nelayan berarti. Itu kayak jerami deh. Nomor 3. Nelayan kan paling bawah. Nelayan gambar yang terakhir, teman-teman. Coba nomor 3 apa ya itu? Kayaknya kami deh. Sedang apa tuh nomor 3 tuh? Itu sedang berkorban. Itu nomor 3 itu contoh orang yang sedang memperbaiki jalan. Itu. Ya. Jadi bidang jasa yang digunakan tersebut ya. Terus kita lewat aja yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 mencangkul. Siap. Coba Ica jawab ya nomor 1, nomor 4 ya. Jenis pekerjaannya apa, Ca? Menanam jagung di kebun. Jenis pekerjaannya apa, teman-teman? Mencangkul. Petani. Barang yang dihasilkan ada apa? Padi. Padi, bagus. Bahan asal benda? Alam. Alam atau terus jenis sumber daya alam digunakan? Alam. Tanah dan Tumbuhan. tumbuhan. Oke, Daryl nomor terakhir, Daryl. Nelayan. Barang yang dihasilkan apa? Ikan. Bahan asal benda? Laut. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Jenis sumber daya alam yang digunakan. Ikan. Ya, ikan itu termasuk apa? Hewan. Hewan. Sumber daya alam yang digunakan adalah hewan. Jadi itu ya jenis pekerjaan yang merupakan banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk selanjutnya teman-teman, silakan halaman 72, ada 4 kolom yang harus kalian isi. Ya. Nomor 1, 2, dan 3, 4. Silakan. Pak Diden kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Yang mana Halaman 72. Bentar.
Opa dari. Tuh apa lah? Yuk. Pak, udah selesai, Pak. Selesai, tinggal nanti di itu ya. Sudah. Kalau sudah, tinggal dikirim. Kirim Ya. ke Bapak. Iya boleh ya. Asal jangan kirim ke rumah tetangga ya. Yang Oke. Usman kirim ke Bu Asti kan? Betul sekali dari. Pak Deden ada tugas nggak? Kalau tugas hari ini belum selesai tepat pada waktunya ya berarti jadi tugas. Enggak yang tadi, iya. Iya. Tulis. Kalau selesai sebelum PR. waktunya, kalau selesai belum waktunya berarti dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Oh, Pak Deden tugas yang Yang- 72 sampai 73 yang paling atas ya? Betul, dari 72 sampai 73 atasnya, 1 sampai 4. Pak, Tidak banyak aku mau kan? nanya. Apa? Ini cuman dari 1 sampai 4 doang kan yang bawahnya itu Betul. enggak di yang foto. yang bawahnya kan tadi sudah kita bahas tanya jawab ya. 1 sampai 4. 1 sampai 4 saja.
Oke, tinggal beberapa menit lagi teman-teman untuk waktunya. Sudah, Pak. Ya, yang sudah, alhamdulillah, tinggal menunggu teman-teman yang belum selesai. Ya, sudah. Oke, teman-teman semuanya, waktunya sudah selesai, sudah habis. Pak Diden minta semuanya lepas pensilnya, close your book, dan tangannya dilambaikan berarti sudah tidak menulis kembali. Oke, Stella. Ya udah dikirim. Oke, siap teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan kita ilmu agar kita menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih pintar. Oke, teman-teman semuanya, kita duduk kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan semesta. Oke Pak. Oke, baiklah Pak Diden, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.